Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Nurul Fadlia dengan NIM 6404221119 Prodika SI 2A akan mempresentasikan hasil tugas saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu pada mata kuliah Matematika Diskrit ini, Ibu Sri Mawarni MSI. Di video ini saya akan membahas mengenai logika yang merupakan bab 1 dalam Matematika Diskrit. Nah, logika ini merupakan studi penalaran atau listening mengenai cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi dan bukan pada perasaan atau pengalaman. Fokus pada pembahasan logika ini adalah hubungan antara pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang dengan mempelajari logika ini akan membantu kita membedakan antara argumen yang valid dan tidak valid. Logika dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles sekitar 2300 tahun yang lalu dan saat ini diaplikasikan pada pemrograman algoritma kecerdasan buatan, perancangan komputer dan sebagainya. Pada logika ini kita akan membahas pernyataan-pernyataan atau proposisi. Proposisi di sini adalah pernyataan yang memiliki salah satu dari nilai kebenaran yaitu benar, atau salah satu simbol dari proposisi ini digunakan huruf. Nah, proposisi ini disebut juga sebagai pernyataan yang memiliki makna atau arti, dan dia bukan merupakan kalimat perintah atau bukan kalimat tanya. Contoh dari proposisi misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini proposisi. Berikutnya bilangan bulat yang habis membagi 23 adalah 1 dan 23. Ini adalah proposisi. Kalau yang seperti ini, A tambah B besar sama dengan 5, ini bukan proposisi karena tidak jelas apa yang A dan apa yang B. Nah, berikutnya ada 5 contoh di sini. Yang pertama, Dewi belajar. Apakah ini proposisi atau bukan? Kemudian yang kedua, Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah Matematika Diskrit. Apakah ini proposisi atau bukan? Kemudian angka 13 adalah angka sial. Nah, untuk kalimat yang pertama, Dewi belajar dan Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah Matematika Diskrit ini adalah proposisi ya, karena memenuhi persyaratan sebagai kalimat yang deklaratif dan mempunyai nilai kebenaran benar atau salah. Kemudian untuk angka 13 adalah angka sial. Ini adalah perdebatan yang tidak jelas maknanya. Bisa disampaikan di sini dia bukan proposisi karena nilai kebenarannya tidak jelas apakah benar atau salah. Kemudian yang keempat, Tati cepat kerjakan tugasmu. Dan yang kelima, Tari, apakah Anda sudah mengerjakan final report? Ini bukan kalimat proposisi karena berupa kalimat perintah dan berupa kalimat tanya. Baik, kita akan membahas mengenai tabel kebenaran logika. Untuk logika ini diaplikasikan pada tabel kebenaran. Tabel kebenarannya ada banyak. Nomor 1 sampai hingga nomor 7. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, modus dan silogisme, kalimat setara dan ingkaran. Yang pertama tentang konjungsi. Konjungsi ini adalah logika dan. Jika ada P dan Q, ya jika ada proposisi P dan Q, proposisi P mempunyai kebenaran BB-SS. Kemudian proposisi Q mempunyai logika BS-BS. Jika kita dankan atau jika kita konjungsikan B dan B menghasilkan logika B, B dan S menghasilkan logika S, S dan B menghasilkan logika S, dan S menghasilkan logika S. Atau setiap ada S, maka hasilnya S. Setiap ada S di sini, maka hasilnya akan S, atau kalau kita jadikan angka akan menjadi 1000. Berikutnya disjungsi sebagai logika atau. Di sini akan terjadi pemilihan di mana setiap ada B maka hasilnya B. Nah, jika B atau B hasilnya B, B atau S hasilnya B. Jika S atau B hasilnya B, S atau S hasilnya S. Yang ketiga, implikasi. Jika P maka Q. Jika B maka B hasilnya B. Jika B maka S hasilnya S. Jika S maka B hasilnya B. Jika S maka S hasilnya B. Yang keempat, biimplikasi. Nah, biimplikasinya ini syaratnya adalah memenuhi ketentuan. Jika dan hanya jika.
Berarti di sini jika ada syarat, maka hasilnya juga harus sama dengan cara tersebut supaya memenuhi ketentuan ini. Nah, jika dia sama B dan B, B jika dan hanya jika B, maka diimplikasinya adalah B. Kemudian B jika dan hanya jika S, maka di sini hasilnya S. S jika dan hanya jika B, hasilnya S. S jika dan hanya jika S, maka hasilnya B. Berarti di sini berlaku nilai yang sama. Nilai yang sama akan menghasilkan nilai B. Berikutnya kalimat yang setara. Kalimat yang setara ini artinya kalimat yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Panjang, kita ekspansi tabel kebenarannya dengan menggunakan implikasi untuk P, BB, SS, untuk Q, BS, BS. Kita buat lingkaran P. Lingkaran P adalah SS, BB. Lingkaran B itu S lingkaran B. S lingkaran S, B. Kemudian lingkaran Q. Lingkaran Q dari BS, BS adalah SBS, B. Berikutnya untuk yang implikasi P, jika P maka Q. Untuk implikasi jika B maka B, hasilnya B. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Berikutnya ada lingkaran. Lingkaran terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, lingkaran untuk kata semua. Untuk kata semua berarti lingkarannya adalah beberapa, sebagian, atau sementara, yang berarti tidak semuanya. Contoh, semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Pernyataan yang kedua, ada mahasiswa angkatan 2016 tidak wisuda tahun ini. Maka kesimpulan yang bisa kita tarik dari dua pernyataan ini adalah kita ganti kata semuanya menjadi beberapa. Beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Di sini kita bukannya menidakkan atau bukan mengingkarkan, tetapi mengganti kata-kata semua menjadi beberapa, atau kita juga bisa gunakan sebagian. Sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini, atau menggunakan sementara. Sementara mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Berikutnya untuk lingkaran yang kedua yaitu tautologi. Di sini proposisi diatur sedemikian rupa, tapi nilai kebenarannya dihasilkan untuk semua variabel. Jadi semuanya akan menghasilkan nilai true, maka disebut sebagai tautologi. Nah, untuk tautologi ini contohnya untuk lingkaran konjungsi, kita membuatkan dan jika ini bentuk P dan Q, jika P BBSS dan Q BSBS, kalau kita dankan ini hasilnya B dan Q. B dan B hasilnya B, B dan S hasilnya S, S dan B hasilnya S. Jika ada S, maka hasilnya S. Ini untuk konjungsi kalau kita ingkarankan lingkaran P dan Q. Untuk lingkaran P dan Q ini, kita kalikan lingkarannya ke dalam kurung menjadi lingkaran P. Lingkaran dikalikan dan menjadi atau. Ini ataunya ditulis di kolom berikutnya. Kemudian lingkaran dikalikan Q menjadi lingkaran Q. Nah, kita buat logika untuk lingkaran P. Nilai P ini lingkaran P, berarti lingkaran dari P itu adalah SSBB. Dan lingkaran dari Q adalah SBSB. Kita ambil ini hasil lingkaran dari dan tadi menjadi atau. Kalau S atau S hasilnya S. Jika S atau B hasilnya B. Nah, setiap ada B maka hasilnya B. Itu untuk logika atau. Jadi hasilnya SB, BB. Nah, hasil ini terbukti sama dengan lingkaran P. Hasil ini terbukti sama antara atau untuk ini dengan yang bagian yang awal ini. Berarti kalau kita sama dengankan yang S sama dengan S, ya hasilnya B. B sama dengan B, di sini hasilnya B. Semuanya sama, maka disebut tautologi. Bagian hasilnya yang kita harapkan dari proses ini adalah bagian tengahnya, sama dengan. Maka semuanya bernilai benar, disebut sebagai tautologi atau true semuanya. Berikutnya lingkaran implikasi. Hasil implikasi jika P maka Q adalah BSBE. Ini lingkaran implikasi, hasil implikasi jika P maka Q adalah BSBB.
Kemudian kalau kita ingkarankan hasil ini, hasilnya menjadi SB/SS. Kita letakkan pada kolom ingkaran dari P, jika P maka Q. Berikutnya diuji logika P dan ingkaran Q untuk yang P, BB/SS, dan ingkaran Q adalah SB/SB. Kita pakai logika dan atau konjungsi, setiap ada S maka hasilnya akan S. Maka yang hanya B berada di tengah ini hasilnya adalah SB/SS. Maka hasil P dan ingkaran Q sama dengan ingkaran dari jika P maka Q. Ini sama seperti kalimat setara. Jika ada contoh seperti ini, jika hari hujan maka saya memakai payung, maka negasinya atau ingkarannya adalah ini hari hujan sebagai P, saya memakai payung sebagai Q. Maka jika hari hujan maka saya tidak memakai payung. Hari hujannya tetap saya tidak memakai payungnya sebagai ingkaran Q. Jika diuji secara logika, dia akan menghasilkan nilai kebenaran yang setara. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.